Dan untuk membahas lebih lanjut, langsung saja kita bergabung melalui jaringan Zoom bersama Muhammad Syarkawi Rauf, Chairman Asian Competition Institute. Selamat sore Pak Syarkawi. Ya, selamat sore Mbak Maria. Ya, Pak Syarkawi, ini benarkah efek perang dagang ini masih panjang, Pak? Ya, pertama ya, kalau kita lihat dari pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Amerika terhadap beberapa investor global, itu beliau menyampaikan bahwa penerapan tarif tinggi yang dilakukan oleh Presiden Trump itu baru langkah permulaan yang akan dilakukan oleh Trump untuk membuat Amerika great again. Nah, menurut Besen tadi, Menteri Keuangan, bahwa akan ada langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh Trump di dalam memberikan insentif terhadap perekonomian Amerika. Yang langkah lanjutan menurut Menteri Keuangan Amerika itu adalah satu, Presiden Trump akan segera mengimplementasikan kebijakan baru untuk pemotongan pajak. Dan pemotongan pajak ini akan dilakukan terhadap investor-investor yang ingin membuka pabrik baru di Amerika. Kemudian pemotongan pajak ini akan menyasar kelompok menengah atas supaya mereka punya kelebihan duit, ada disposable income yang siap dibelanjakan baik untuk consumption maupun di sektor bisnis dilakukan pemotongan sehingga punya kelebihan untuk investasi baru. Kemudian yang kedua yang akan dilakukan oleh Presiden Trump adalah melakukan deregulasi secara besar-besaran. Deregulasi ini tujuannya adalah untuk mendorong supaya sektor bisnis di Amerika memperoleh kemudahan untuk membuka pabrik baru, untuk membangun sektor manufaktur Amerika menjadi kuat lagi. Karena memang sejak awal cita-cita Trump itu adalah bagaimana sektor manufaktur Amerika yang dulunya sebelum tahun 2000-an itu bisa sekitar 50% dari total GDP-nya mereka, sekarang kurang lebih hanya 11%, ini meningkat lagi menjadi di atas 30%. Dan saya kira itu yang akan dilakukan terus oleh Trump. Bagaimana mengundang uh, sektor manufaktur Amerika yang sekarang relokasi ke berbagai negara, termasuk tadi di pengantar disebutkan ada Apple yang perakitannya ada di China atau di berbagai negara yang ada di India atau di Vietnam. Nah, Trump menginginkan tadi diperingatkan bahwa kalau Apple mau tidak dapat tarif ekstra tinggi, salah satu caranya adalah harus buka pabrik di Amerika sendiri, kemudian diekspor ke berbagai negara. Nah, tiga kebijakan utama Trump ini, satu tarif ekstra tinggi terhadap semua negara, ini sudah menciptakan gejolak ya. Dan gejolak yang paling terasa itu kan di pasar saham. Indeks harga saham di berbagai negara tiba-tiba mengalami penurunan karena investor keluar dari emerging market. Kemudian yang kedua, nilai tukar emerging market itu tiba-tiba anjlok terhadap US dollar. Nah, ini yang dampak langsung dirasakan oleh perekonomian di berbagai negara. Nah, kalau langkah kedua dan ketiga ikut diimplementasi oleh Trump, ini akan berpengaruh terhadap sektor manufaktur yang ada di berbagai negara, utamanya investasi Amerika ke negara-negara di Asia maupun di Eropa dan kawasan lain. Saya kira itu, Mbak. Ya, Pak Syarkawi, ini dunia sepertinya benaran nggak dikasih nafas. Masih hangat ini saat ini perang dagang. Nah, India dan Pakistan malah perang benaran ini, Pak. Nggak main-main, kedua negara punya Ya. senjata nuklir. Ini ancamannya besar banget untuk dunia, termasuk Indonesia yang cukup dekat. Sebenarnya seberapa besar ancamannya khususnya bagi bangsa kita, Pak? Ya, yang pertama ya bagi perekonomian global tentu perang India Pakistan ini kalau kita lihat dari sisi data-data ekonomi, karena kita tahu India ini adalah perekonomian mungkin nomor 4 terbesar dunia sekarang dengan share terhadap perekonomian global itu kurang lebih 9,7%. Yang pertama masih ada Amerika, ada China atau ada China Amerika, karena kalau berdasarkan data GDP dengan purchasing power parity diukur dengan daya beli, maka perekonomian terbesar dunia sekarang itu sebenarnya sudah China. Tapi kalau dilihat dari sisi harga konsan,
tidak memperhitungkan perubahan harga, hanya melihat proses outputnya dengan tahun dasar tertentu, maka perekonomian terbesar dunia itu masih Amerika. Nah, kita pakai saja yang harga konsan ya, Amerika dengan 30 triliun dolar, kemudian Cina dengan kurang lebih 19 triliun dolar. Nah, India itu adanya di nomor 4 setelah Jepang. Nah, dengan share kurang lebih 9%. Nah, kemudian yang kedua itu ada Pakistan. Pakistan ini sebenarnya kalau di Asia Tengah ini negara miskin ya. Share-nya terhadap GDP global itu kurang lebih hanya 0,9%. Nah, sehingga kalau di kedua kawasan ini terjadi perang, efeknya terhadap perekonomian global sama dengan share-nya mereka. Misalnya katakanlah berdua ini memberi kontribusi 10% terhadap perekonomian global berdasarkan GDP by purchasing power parity, maka ya saya kira kalau terjadi perang yang akan terjadi adalah bencana kemanusiaan yang luar biasa ya, karena India ini negara dengan penduduk terbesar dunia sekarang, bahkan jauh lebih banyak penduduknya dibanding China. Pakistan juga eh, apa ya, perekonomian atau negara dengan penduduk terbesar dunia ini kurang lebih 270 juta populasi. Nah, ini kalau mereka perang ini akan menciptakan bencana kemanusiaan, tapi seberapa besar damage-nya terhadap perekonomian perekonomian global, saya kira tidak akan sebesar kalau yang perang itu eh, misalnya China Amerika, atau yang perang itu negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar ya. Nah, ya bagi Indonesia perang India Pakistan itu ya efeknya satu ya, kalau ini menghambat pertumbuhan ekonomi India, karena India ini salah satu pasar terbesar untuk produk CPO, produk minyak sawit kita. Nah, ini yang akan terganggu. Nah, produk lain saya kira tidak akan besar dampaknya, malah harusnya ya kalau mereka perang, opportunity-nya ada di kita nih, karena kalau kita lihat ekspor India ke berbagai negara itu lebih dominan satu ya, produk tekstil tekstil dan produk dari tekstil. Kemudian ada misalnya yang produk yang berkaitan dengan perhiasan. Nah, itu kan terkenal tuh India. Kemudian India juga mengekspor banyak sekali permesinan ya maupun peralatan lain. Nah, kalau mereka perang, nah ini kan ada pasar, ada potensi baru bagi Indonesia untuk relokasi pabrik dari India itu, khususnya di TPT misalnya, tekstil dan produk dari tekstil ke Indonesia kemudian ekspor ke Amerika, karena India ini salah satu negara yang masuk dalam top 10 yang memberikan kontribusi defisit terbesar kepada Amerika. Itu kurang lebih 46 miliar dolar tuh defisitnya Amerika terhadap India. India mengekspor jauh lebih banyak ke Amerika dibanding impor India dari Amerika. Nah, kalau terjadi perang, nah ini harusnya ini kita lihat sebagai ada cost-nya itu karena produk CPO kita bisa nggak laku. Nah, tetapi kan gampang kalau CPO ini harusnya gampang untuk mencari pasar baru ya. Kenapa? Karena CPO ini produsennya nggak banyak. Itu hanya negara-negara yang ada di wilayah tropis seperti Indonesia, kemudian Malaysia. Nah, kemudian ada beberapa di Afrika, negara lain saya kira tidak memproduksi, dan Indonesia itu adalah produsen CPO terbesar dunia. Masuk ke Eropa, masuk ke negara non produsen juga banyak, bahkan Rusia mau menampung CPO kita kan. Cuma kalau India terganggu, otomatis pabrik-pabrik tekstil yang ada di sana harus mencari tempat baru ya untuk berbisnis dan mengekspor ke pasar Amerika. Nah, saya kira opportunity-nya kita di situ. Ya, Pak Syarkawi, ini kita ketahui bersama bahwa nampaknya perang dagang ini mulai mereda, tapi Cina kelihatannya mulai nakal. Dia mengakali tarif Trump dengan cara transshipment. Nah, negara sasarannya itu yang kena sanksi tarifnya rendah seperti Malaysia. Ibarat baru padam asapnya dikipasin lagi nih, Pak. Nah, kira-kira seperti apa nih respon Trump selanjutnya, Pak? Ya, memang praktek transshipment itu kan biasa ya dilakukan dalam situasi normal pun banyak negara yang melakukan itu, dan bahkan sekira kita pun di Indonesia misalnya ya pada saat beli beli gandum nih, beli gandum kita butuhnya gandum Argentina atau kita butuhnya gandum dari Ukraina. Tapi Ukraina dalam situasi perang, makanya yang terjadi adalah gandum Ukraina itu dibawa ke negara kedua,
nanti diganti vessel, ganti katakanlah kapal, kontainer, shipment, baru ditransfer ke negara tujuan. Nah, yang tadinya direct langsung menjadi singgah nih, atau dan biasa juga ada negara saya mau beli barangnya itu dari Brasil misalnya. Tetapi di Brasil pada saat itu produknya kurang. Adanya dari Argentina misalnya untuk sapi misalnya ya. Kita nggak punya kerjasama dengan Argentina untuk sapi G2G ya. Ah, Akhirnya yang punya kerjasama dengan kita adalah Brasil. Yang terjadi sapi Argentina dibawa ke Brasil, nanti dokumennya Brasil ke Indonesia. Nah, di situasi normal pun sering terjadi seperti itu, apalagi dalam situasi perang dagang seperti sekarang. Memang ya ini salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha China masuk ke pasar Amerika dengan cara transshipment. Jadi barangnya dikapalkan dulu ke keluar dari China. Mungkin itu pun mungkin tidak masuk ke Malaysia ya, tidak masuk di pelabuhan Malaysia, tetapi di laut ganti ganti dokumen, kemudian dokumennya itu Malaysia dengan tarif yang jauh lebih rendah, hanya 20 sekian persen, kemudian masuk ke pasar Amerika. Karena eh, beberapa studi pengusaha-pengusaha China itu dengan tarif hanya 30% sampai 35%, mereka itu masih bisa menanggung beban kos sampai ke level konsumen ya, atau konsumen Amerika pun masih bisa menanggung kenaikan ongkos akibat tarif, kalau kenaikan tarif itu hanya kurang lebih 30%. Makanya mereka akan mencari negara-negara dengan tarif yang lebih rendah, dengan dokumen kapal yang ya tentu kapalnya juga berbeda, masuk ke Amerika ya dengan tarif yang jauh lebih rendah, sehingga efeknya terhadap harga itu juga jauh lebih lebih rendah, dan saya kira ini normal terjadi. Ya, berarti Anda mau katakan bahwa transshipment ini memang sah-sah saja untuk dilakukan oleh semua negara ya Pak? Atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya bagi konsumen ini kita dirugikan ya, misalnya untuk produk tertentu. Dan ini misalnya daging lah, misalnya daging sapi atau gandum misalnya. Kita butuhnya gandum dengan kualitas tertentu, dengan kadar protein tertentu, ah, dengan kualitas spesifikasi yang kita harapkan itu adanya di Brasil. Tetapi Brasil misalnya lagi gagal produksi atau produksinya lagi turun nih, kurang melimpah. Akhirnya para eksportir yang ada di Brasil ambil gandumnya bukannya dari Brasil, tetapi ambil gandumnya itu dari negara ketiga atau dari negara yang produksi gandumnya lagi tinggi. Kemudian dikapalkan dari sana, ya pindah kapal, pindah berubah dokumen, baru masuk ke negara tujuan ekspor. Nah, ini pasti merugikan negara tujuan tujuan ekspornya. Nah, kalau dalam konteks perang dagang, perang tarif, atau trade war antara Amerika dan China seperti sekarang, nah transshipment itu akan membuat harga barang yang diekspor ke Amerika atau yang diimpor oleh Amerika dari China menjadi lebih murah. Kenapa? Karena tarifnya lebih rendah. Yang harusnya 145% kalau itu direct dari China ke Amerika, tapi karena transshipmentnya dari Malaysia, tarifnya hanya kurang lebih 20 sekian persen kan. Nah, artinya ini ada penghematan yang luar biasa tuh masuk ke pasar Amerika, dan ini tidak membebani eksportir, tidak membebani pabrikan, dan juga tidak membebani konsumen Amerika terlalu tinggi. Artinya apa? Dengan kenaikan harga yang hanya 20 sampai 25% masuk ke pasar Amerika, konsumen Amerika itu masih bisa menerima barang-barang yang sebenarnya diproduksi dari China, tetapi dilakukan transshipment atau ganti ganti vessel, ganti dokumen dari negara ketiga. Nah, ini ini saya kira menguntungkan konsumennya, tetapi bagi pemerintah Trump ini merugikan karena pendapatan dari pajak impor atau pendapatan dari tarif jadi kurang, karena salah satu motivasi Trump menerapkan tarif pajak tinggi itu adalah untuk memperoleh pendapatan tambahan. Karena kalau kita lihat sekarang data-data ya terakhir, debt to GDP ratio Amerika itu sudah mencapai 125%. Artinya utang pemerintah Amerika dibandingkan terhadap total GDP-nya
itu sudah 125%. Utangnya udah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outputnya atau produksinya atau income-nya. Artinya ini udah lebih besar pasak daripada tiang. Ah, artinya Amerika ini negara yang dibangun dengan utang yang sangat besar ya. Kemudian yang kedua yang terjadi di Amerika itu adalah Presiden Trump dari Partai Republik punya agenda kebijakan yang tiga tadi: satu, tarif tinggi; dua, pemotongan pajak; tiga, deregulasi. Semuanya ini kan reducing income bagi pemerintah Amerika, kecuali tarif. Kalau tarif meningkatkan pendapatan, tapi kalau tax cut, pemotongan pajak, ini akan membuat defisit anggaran Amerika semakin tinggi. Sehingga harus ditutupi. Dari mana menutupinya? Salah satunya adalah dari pendapatan tarif, pendapatan pajak impor. Nah, bagi Amerika, praktek transshipment ini bagi pemerintah ini akan merugikan, karena Trump itu sudah menghitung-hitung dengan tarif yang diberlakukan sangat tinggi kepada semua negara, ini akan memberikan pendapatan paling tidak sekitar 2 miliar dolar tuh. Ah, ya kurang lebih seperti itu. Meskipun faktanya nggak seperti itu ya, kalau nggak salah secara harian tuh dihitungnya ya oleh Trump. Nah, artinya apa? Faktanya kurang dari itu, hanya kurang lebih 167 juta dolar per hari income dari tarif itu. Nah, mungkin ini bagian dari efek adanya transshipment tadi. Dia udah hitung nanti kalau kita impor dari China 440 miliar dolar, kemudian kenai tarif 145%, ini kita akan dapat pendapatan sekian kan dari pajak impor itu. Nah, nanti pendapatan dari pajak impor ini kita gunakan untuk menutupi penurunan pendapatan akibat adanya pemotongan pajak terhadap kelompok menengah atas Amerika, atau adanya pemotongan pajak terhadap pelaku-pelaku usaha Amerika yang ingin membuka pabrik baru atau yang ingin berinvestasi di Amerika. Saya kira ini akan sangat merugikan Amerika, sehingga Amerika akan ya berusaha memblok strategi transshipment yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha China itu. Ya, Pak Syarkawi, seperti yang Anda katakan tadi bahwa transshipment ini akan merugikan Amerika Serikat. Nah, sebenarnya ini ada dampaknya Ya, nggak sih Pak terkait akal-akalan Cina ke proses negosiasi tarif yang sedang berlangsung saat jeda 90 hari ini, khususnya untuk Indonesia sendiri, itu bagaimana Pak? yang pertama ya, tadi kalau kita lihat di pengantar Menteri Keuangan Malaysia kan sudah, atau Menteri Perdagangan tadi saya lupa, Malaysia sudah mewanti-wanti supaya pengusaha Malaysia itu tidak terlibat dalam praktek transshipment yang dilakukan oleh pengusaha China ke Amerika. Kenapa? Karena bisa saja ke depan pada saat setelah 90 hari penundaan, Trump ini akan memberlakukan tarif yang begitu tinggi ya terhadap negara-negara yang dianggap terlibat di dalam transshipment ini. Nah, misalnya Malaysia dianggap terlibat, nah bisa saja nanti Trump akan, sudah kita berlakukan tarif tinggi saja ke Malaysia, karena Malaysia terlibat di dalam proses transshipment ini. Kemudian yang kedua, kalau Indonesia juga bisa terdampak dengan tarif yang lebih tinggi lagi, karena dianggap, oh ini kan barang-barang China masuk ke Amerika, salah satu pintunya Malaysia, ada Indonesia misalnya ya. Kalau dianggap terlibat dalam praktek transshipment ini akan dikenai juga pajak yang ekstra tinggi. Nah, sehingga saya setuju tadi eh, pemerintah Malaysia melarang pengusahanya untuk terlibat dalam transshipment ini, karena impact-nya itu akan langsung terhadap perekonomian Malaysia sendiri atau ekspor Malaysia sendiri. Pak Gitu, Mbak. Syarkawi, kita juga lihat saat ini Cina sudah ada gebrakan baru, yaitu dia mengajak negara Eropa untuk bersatu melawan Amerika menghadapi perang tarif. Karena kan sebagaimana kita Ya, ketahui bahwa posisi Cina dan Eropa itu menguasai sepertiga ekonomi dunia. Akankah hal ini akan ya, terjadi atau Trump ya nggak akan tinggal diam, Pak? ya, yang pertama ya itu bisa saja terjadi ya. Kalau kita lihat peta perubahan perdagangan global dalam 25 tahun terakhir, memang sebelum pada tahun 2000-an, China itu bermitra dengan hanya beberapa negara ya. Itu ada di Amerika Latin maupun di Afrika.
sekarang tahun 2024 mitra dagang China itu meliputi hampir semua kawasan, bahkan Australia yang selama ini secara militer, secara politik atau secara sikap global ini selalu dekat dengan Amerika. Nah, sekarang perdagangannya pun ini didominasi oleh barang-barang dari China. Nah, kecuali sekarang yang belum beraliansi sangat dekat dengan China itu adalah Uni Eropa ya, plus ada Inggris di situ. Nah, di Uni Eropa itu kecuali Spanyol. Spanyol itu negara dengan perdagangan yang sangat dekat dengan eh, China. Jadi impact-nya kalau ini terjadi, ini memang butuh waktu panjang ya. Karena misalnya ya, China plus Uni Eropa memang tadi benar itu kurang lebih sepertiga dari perekonomian global, di mana kontribusi China itu kurang lebih 19,6%, kemudian kontribusi Uni Eropa itu kurang lebih 14,9 ya. Nah, kalau ditambahkan ini katakanlah kurang lebih 33 sampai 34%. Ini hampir sepertiga dari perekonomian global. Kalau ini bersatu, memang efeknya akan sangat signifikan terhadap perdagangan maupun perekonomian global. Cuma pertanyaannya, yang jadi problem itu adalah barang yang dihasilkan oleh China sekarang itu adalah barang-barang manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, itu juga sama dengan barang-barang yang dihasilkan oleh Eropa, katakanlah Jerman ya. Jerman itu ya terkenal dengan dua merek mobil misalnya yang sangat menguasai dunia ya, ada Mercy misalnya, ada BMW yang sangat populer di mana-mana ya. Dan ini mereka juga sudah punya produk tidak hanya berbahan bakar fosil, tetapi produk mobil yang bertenaga listrik atau electric vehicle. Nah, China juga sedang mengembangkan mobil electrical vehicle yang sangat pesat ya. Dan mereka ini kan bersaing. Nah, lihatlah di pasar domestik di Indonesia, uh, BMW itu menghadapi persaingan yang sangat ketat dari BYD yang versi elektrik ya, di mana harga BYD itu sangat sangat jauh ya dari harga BMW yang elektrik. Nah, ini kalau kita bisa lihat yang beberapa seri dari BMW dibandingkan dengan misalnya BYD Seal 7 itu yang mungkin harganya hanya 700-800 juta berbanding misalnya eh, BMW seri 3 yang harganya sekitar 1,2 sampai 1,3 miliar rupiah ya. Nah, saya kira ini jauh. Nah, ini tantangan yang dihadapi oleh produk-produk Eropa dibandingkan dengan produk China. Nah, mereka ini substitute barang-barangnya, saling saling berkompetisi, sehingga kalau mereka ingin membangun aliansi, ini akan menyisakan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana produk Jerman masuk ke berbagai negara dan bagaimana produk China masuk ke berbagai negara ya. Apalagi kemarin kalau nggak salah itu ada protes dari BMW terhadap mobil BYD yang dianggap meniru model model BMW. Nah, saya kira isu-isu seperti ini yang akan mengganggu proses kerjasama ekonomi antara eh, kawasan Eropa dan China. Nah, beda dengan misalnya China Rusia ya. Nah, China Rusia ini meskipun ini juga tidak begitu signifikan ya, yaitu China kurang lebih 19,6% terhadap perekonomian global, sementara Rusia itu kurang lebih 3,6%. Ini kalau ditambah-tambah ini hanya 23% terhadap perekonomian global. Ini seperempat, kurang lebih seperempat dari perekonomian global. Nah, mereka aliansinya ini sangat sangat bagus karena kenapa? Karena antara China dengan Rusia, China mengekspor produk sumber daya alam itu minyak dan gas dari mengimpor minyak dan gas dari Rusia, sementara China mengekspor barang-barang manufaktur seperti mobil listrik dan segala macam ke Rusia, dan mereka sangat mendukung ya, komplement, termasuk Rusia mengekspor petrokimia, barang-barang
produk kimia ke China, kemudian China mengekspor ke Rusia misalnya tekstil dan produk dari tekstil. Nah, ini mereka saling saling menutupi dan aliansinya bisa menjadi sangat kuat dan faktanya memang seperti itu ya. Kalau kita lihat data tahun 2023, total nilai perdagangan China Rusia itu sudah mencapai kurang lebih 244 miliar dolar ya. Di mana eh, ekspor ekspor Rusia ke China itu kurang lebih 129 miliar dolar, kemudian impornya kurang lebih 111 miliar dolar. Rusia itu surplus sekitar 18 miliar dolar dari perdagangan China Rusia. Nah, ini bisa terjalin karena banyak faktor. Salah satunya karena memang barang yang dihasilkan oleh kedua negara ini adalah barang yang satu sama lain bersifat komplementer atau saling menutupi atau saling support. Beda dengan barang Eropa masuk pasar Amerika atau barang Cina masuk pasar Amerika, dua-duanya saling berkompetisi sama satu sama lain karena sama-sama produk manufaktur berteknologi menengah maupun produk manufaktur berteknologi tinggi. Yang mungkin bisa dilakukan ke depan adalah, dan saya kira ini sudah terjadi ya, banyak produk-produk tekstil buatan ya, brand-brand Eropa yang masuk ke pasar Asia itu menggunakan China sebagai production base. Nah, itu bisa terjadi. Jadi misalnya yang produk merek-merek baju misalnya, yang salah satu yang paling populer di konsumen kelas menengah itu kan misalnya Fred Perry dari Inggris. Nah, kebanyakan kalau kita ke toko-toko sekarang, baik di Timur Tengah, di Dubai misalnya, atau di pasar Indonesia, di Kuala Lumpur bahkan di Singapura, kita mencari Fred Perry baju buatan UK, buatan Inggris itu sebelum-sebelumnya masih masih banyak. Tapi sekarang hampir semua Fred Perry itu buatnya di China, baru penetrasi masuk ke pasar Asia Timur. Nah, saya kira aliansi seperti ini yang bisa terjadi. Kemudian mungkin BMW beraliansi dengan produk mobil lokal China, kemudian menghasilkan brand baru atau tetap dengan brand BMW, tetapi nanti diekspor ke berbagai negara, sama dengan Toyota yang menjadikan Thailand sebagai production base untuk masuk ke pasar Asia Tenggara. Nah, ini aliansi seperti itu yang mungkin ya. Tetapi kalau mereka masing-masing memproduksi di wilayahnya, kemudian mengekspor ke berbagai negara, ini yang terjadi bukan malah kerjasama, tetapi yang terjadi adalah kompetisi. Nah, kita lihat tuh, Mbak. China sekarang sudah mengembangkan produk pesawat sendiri kan untuk penumpang. Nah, sementara Eropa mengandalkan Airbus-nya. Di sisi lain ada Boeing di Amerika. Nah, ini ini gimana nih kalau masuk ke pasar China sendiri atau masuk ke pasar yang lain, Boeing dan produk pesawat penumpang milik China itu akan saling berkompetisi. Nah, saya kira ini yang akan menjadi isu dalam aliansi strategik Eropa dan China karena mereka ini adalah pesaing satu sama lain. Baik Pak Syarkawi, ini kan posisi Donald Trump sendiri itu sedang tidak baik-baik saja. Buktinya bujukan Donald Trump agar Apple untuk memproduksi barang di dalam negeri sendiri itu dicuekin, Pak. Nah, Apple tetap produksi di Cina karena murah, cepat, dan rantai pasok juga sudah kuat. Ini artinya Amerika emang nggak bisa hidup tanpa Cina atau gimana, Pak? Ya, memang ya. Memang kalau kita lihat perkembangan industri yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, itu tidak ada lagi industri yang semua produknya atau termasuk komponennya dihasilkan oleh hanya satu negara. Biasanya yang terjadi itu adalah intra-industry trade ya. Jadi ada perdagangan yang terjadi antar negara itu tetapi dengan dalam satu industri yang sama. Katakanlah untuk handphone atau untuk industri eh, elektronik. Nah, ini khusus untuk elektronik dan handphone. Ini biasanya handphonenya diassembly di Taiwan, tetapi komponen dari handphone itu ada berasal dari mana-mana tuh. Termasuk mobil misalnya, Toyota misalnya. Toyota itu menjadikan Thailand sebagai production base
tetapi komponen dari mobil itu bannya dari negara lain, kemudian sasisnya dari negara yang berbeda, kemudian eh, plafon dan segala macam itu semua kaca mobilnya itu diimpor dari negara yang berbeda. Nah, tetapi berada dalam satu produk yang sama, itu yang disebut dengan intra trade industry. Jadi perdagangan dalam satu model, satu jenis industri atau dalam satu jenis produk. Nah, ini yang berkembang nih beberapa waktu terakhir, termasuk yang ada di Amerika. Apple menjadikan China sebagai production base, tetapi bukan berarti semua komponennya itu dari China, tetapi bisa saja ada yang dari Taiwan, ada yang dari Jepang, ada yang dari Indonesia, ada yang dari mana-mana. Kemudian dibuat menjadi produk handphone itu adanya di eh, China, nanti dijual lagi kembali ke berbagai negara. Nah, saya kira ini pola perkembangan industri ini udah seperti ini. Kenapa? Karena dia mencari resources bahan baku yang paling murah dan dekat dengan pasar yang paling besar. China ini adalah pasar yang paling besar. Mereka daya penduduknya sangat besar, 1,3 atau 1,4 miliar orang, dengan tingkat pendapatan yang semakin tinggi karena pertumbuhan ekonominya juga sangat pesat, tingkat kemiskinannya hanya 11% dari total populasi, artinya ada lebih 1 miliar orang yang masuk dalam kategori kelas menengah, dan ini memiliki daya beli yang sangat bagus, sehingga wajar kalau kemudian Apple menjadikan China itu sebagai production base yang kemudian dijual ke pasar China dan pasar negara lain. Nah, saya kira ini tantangan yang dihadapi oleh oleh Trump ya, kalau ingin memaksakan supaya brand-brand Amerika itu menjadikan Amerika sendiri sebagai production base. Karena kalau itu yang dilakukan, katakanlah perbandingan labor cost di China dan Amerika itu kan sangat timpang ya. Labor cost di Amerika ya ini setiap saat naik ya, karena tuntutan upah di sana juga sangat tinggi dengan sistem pengupahan yang bersifat, namanya itu kalau secara teori ekonomi namanya flexible wage ya, upah yang fleksibel, bisa bisa naik turun. Nah, beda dengan China. China yang eh, sistem pengupahannya yang lebih sticky ya, lebih lebih tidak lentur, kurang lentur dalam konteks eh, penetapan upah. Nah, ini yang membuat ya produk-produk China itu lebih kompetitif. Belum lagi misalnya Mbak, dari sisi yang kita diskusikan yang lalu, dari sisi rejim nilai tukar. China itu menerapkan rejim nilai tukar yang ya hampir disebut sama dengan fixed exchange rate regime ya. Meskipun dimanipulasi seolah-olah tidak fixed exchange rate, itu disebut dengan peg exchange rate. Jadi nilai tukarnya ditetapkan terhadap beberapa kelompok mata uang dari negara-negara mitra dagang utama. Kemudian band intervensinya ditetapkan sangat sempit, itu kurang lebih 1 sampai 2%. Ini kan masuk varian dari eh, rejim nilai tukar tetap. Nah, ini menciptakan competitiveness yang tinggi terhadap barang-barang China kalau di luar, dijual ke luar dengan menggunakan invoice dalam US dollar. Nah, advantage seperti ini nggak didapat oleh Apple kalau production base-nya itu ada di Amerika. Makanya salah satu usaha Trump itu adalah menjadikan US dollar itu lemah sebenarnya. Supaya apa? Supaya sektor manufaktur mau berproduksi di Amerika, kemudian menjual barang produksinya keluar, diekspor ke negara lain dengan nilai tukar yang lemah. Nah, kalau nilai tukarnya lemah, ini membuat harganya lebih kompetitif di pasar ekspor. Tapi ini kan faktanya malah beda nih. Status Amerika sebagai safe haven aset itu termasuk US dollar, justru pada saat krisis seperti ini ya orang mencari dolar, akhirnya nilai tukar dolar terhadap mata uang sejumlah negara malah menguat. Nah, ini membuat barang-barang Amerika menjadi lebih tidak kompetitif lagi di pasar ekspor. Sehingga apa yang diinginkan Trump untuk membawa sektor manufaktur Amerika yang selama ini di luar kembali ke Amerika, ini akan sulit dengan kondisi nilai tukar yang seperti ini. Makanya serangan Trump terhadap China di awal awal kepresidenannya pada periode pertama itu adalah currency war ya.
di mana China dianggap melakukan currency manipulation, sengaja membuat nilai tukarnya lemah sehingga barang-barang ekspor dari China itu menjadi lebih kompetitif. Nah, saya kira ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Trump kalau ingin mengembalikan sektor manufakturnya yang selama ini di China maupun di negara lain ke Amerika. Itu, Mbak. Ya, terakhir Pak, saat ini kan fokus para pelaku pasar menanti keputusan dari The Fed yang akan mempengaruhi langkah ekonomi ke Ya. depan. Nah, kira-kira apa langkah antisipasi yang harus dilakukan oleh Indonesia, Pak? Yang pertama ya, The Fed itu punya dua mandat. Jadi Federal Reserve itu bank sentralnya Amerika, berdasarkan undang-undang mereka itu punya dua mandat. Satu, menjaga inflasi, menjaga supaya harga tidak tinggi, di mana setiap tahun mereka mengumumkan target inflasi yang diinginkan oleh The Fed. Kemudian yang kedua, mereka ditarget untuk menurunkan unemployment, pengangguran. Nah, beda dengan Indonesia, kalau bank sentral kita itu berdasarkan undang-undang, mandatnya hanya satu, tugasnya hanya satu, menjaga harga. Harga ini dalam artian inflasi termasuk nilai tukar. Nah, kalau di The Fed, memang mereka itu fokus dalam dua indikator ini. Satu, inflasi, dua, unemployment. Nah, kalau kita lihat sekarang, atau eh, seperti apa langkah The Fed ke depan menghadapi situasi ekonomi seperti sekarang, salah satu yang paling dipertimbangkan The Fed untuk menetapkan suku bunga acuan itu adalah inflasi. Apakah inflasi Amerika yang ada sekarang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh The Fed? Nah, The Fed tahun 2025 menetapkan target inflasi kurang lebih 2% plus minus 1%, artinya bisa bisa 1% atau bisa 3%. Nah, tapi mereka strict dengan angka 2% itu. Nah, kalau kita lihat kebijakan ekonomi Trump yang menetapkan tarif yang ekstra tinggi terhadap sejumlah negara di mana eh, konsumen Amerika itu sudah terlanjur tergantung terhadap impor dari berbagai negara khususnya dari China, ini akan membuat barang-barang yang mereka impor menjadi naik. Nah, bukannya membuat inflasinya turun, tetapi inflasinya malah naik. Artinya dengan adanya trade war, ekspektasi inflasi di China itu menjadi tinggi. Karena ekspektasi inflasinya tinggi, bisa dipastikan dari sisi inflasi tidak akan turun ke level 2%, tetapi malah diproyeksi bisa naik di atas 3%. Ini untuk inflasi Amerika ya, yang dalam situasi normal saja itu kurang lebih 2,4%. Nah, ditambah dengan trade war, ekspektasinya bisa meningkat. Nah, termasuk pengangguran. Pengangguran di Amerika juga juga malah tinggi ya. Harapannya justru Trump itu mau membuat manufaktur Amerika kembali supaya meng-create job, meng-create pekerjaan sehingga unemployment-nya bisa rendah. Tapi kalau kita fokus ke inflasi, rapat Dewan Pimpinan The Fed yang akan dilakukan hari ini udah pagi nih di Amerika ya, itu Rabu ya, kita lebih awal. Nah, saya memperkirakan The Fed akan menetapkan suku bunga paling tidak sama dengan suku bunga yang ada sebelumnya, yaitu kurang lebih 4,25 sampai 4,5%. Kenapa? Karena tekanan inflasi terhadap perekonomian Amerika itu yang masih sangat kuat dengan ekspektasi inflasi yang sangat sangat tinggi ya. Kemudian Trump sebenarnya maunya beliau itu adalah satu, tarif tinggi supaya pendapatan pajak impor naik, dilakukan pemotongan pajak tax cut untuk memberikan insentif kepada sektor manufaktur atau orang-orang kaya di Amerika untuk belanja, untuk berinvestasi. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan kemudahan kepada pengusaha, dia akan melakukan deregulasi total, efisiensi dan segala macam, dan ini sudah dilakukan sejak awal oleh Trump. Dan yang keempat, untuk memberikan insentif terhadap perekonomiannya, dia pengennya suku bunga DP itu juga turun. Kenapa? Karena Trump ingin menyiapkan sumber pembiayaan yang murah bagi pelaku usaha dalam rangka membuka pabrik baru atau dalam rangka ekspansi. Tetapi apa yang dilakukan dalam konteks kebijakan Trump ini, satu sama lain saling saling cancel out ya, saling berlawanan. Dia bikin tarif tinggi, efeknya adalah harga barang di Amerika naik, ekspektasi inflasi jadi naik.
ini yang membuat The Fed susah untuk menurunkan suku bunga. Saya kira ini yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Trump ya. Nah, sehingga saya pastikan hari ini The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga. Terus bagaimana dengan bank sentral kita? Bank sentral kita ini sudah lebih dulu menetapkan suku bunga acuan, dan kalau kita lihat yang lalu bank sentral kita itu tidak mengubah suku bunga acuannya, tetap di angka 5,75%. Dan saya kira ini masih sejalan dengan apa yang akan dilakukan oleh The Fed yang mempertahankan suku bunganya di level 4,25 sampai 4,5%. Nah, karena kalau tidak seirama dengan The Fed, ini bisa menimbulkan masalah baru, khususnya yang berkaitan dengan nilai tukar kita ya. Karena kalau kita turunkan suku bunga, sementara The Fed bertahan di angka 4,25, 4,5%, suku bunga real kita akan menurun. Nah, suku bunga real yang turun ditambah dengan premi resiko atau perhitungan resiko berinvestasi di Indonesia, termasuk investasi portofolio, investasi di saham, ekspektasi resiko kita kan termasuk tinggi. Nah, kalau ini ditambah-tambah, investor portofolio akan menganggap berinvestasi di Indonesia itu tidak menguntungkan, sehingga dia akan pindah ke aset-aset yang berdenominasi US dollar, dan ini akan membuat nilai tukar kita jadi melemah, dan tidak ada alasan bagi BI dalam situasi nilai tukar kita tertekan seperti beberapa waktu yang lalu dengan nilai tukar yang kurang lebih 16,8 sampai 17 ribu rupiah per US dollar, kemudian kita menurunkan suku bunga, ini akan membuat rupiah semakin tertekan. Apalagi dalam situasi sekarang nih, tekanannya masih belum belum berhenti. Ini tekanannya kan berlanjut terus nih sampai 90 hari ke depan, sehingga ya menurut saya apa yang dilakukan oleh bank sentral kita dengan membuat suku bunga tetap di angka 5,75% jadi itu adalah langkah yang sangat baik untuk menjaga supaya kurs saham, kemudian investasi portofolio tetap ada di domestik kita. Saya kira itu, Pak. Baik Pak Syarkawi, terima kasih untuk waktu serta insight yang berharga kepada sahabat Kabar Bursa. Selamat beraktivitas kembali Pak.